Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Oktavia Ramadhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang korupsi dana pendidikan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja. Sebelum menjelaskan tentang materi saya yaitu korupsi dana pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau kelompok yang merugikan negara dan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh negara kita ini. Korupsi menciptakan lingkungan tidak baik bagi pertumbuhan negara kita ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tindakan ini dapat berupa penyuapan, penggelapan, atau penggunaan lainnya yang berdampak negatif bagi keuangan negara, penghambatan pembangunan, serta memperburuk kesenjangan dan kemiskinan. Korupsi memiliki dampak yang besar bagi negara dan masyarakat. Korupsi menciptakan budaya yang memandang sebelah mata nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan keadilan. Korupsi menciptakan ketidakpastian bagi investor, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Korupsi menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar, di mana orang kaya dan berkuasa semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin terpuruk. Pendidikan adalah kunci masa depan. Tapi, apa jadinya jika dana pendidikan diselewengkan? Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini, nggak usah tambah. Pendidikan yang seharusnya menjadi pilar pembangunan karakter dan moral bangsa tidak luput dari praktik korupsi. Korupsi dana pendidikan seringkali terwujud dalam penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah dan praktik pungutan liar. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Menghadapi situasi meningkatnya kasus korupsi di bidang pendidikan tentu membawa keresahan kepada masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan tidak hanya membawa kerugian terhadap perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada kuantitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibat dana pendidikan yang dikorupsi, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak. Kurangnya fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, dengan adanya praktik suap, akan mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Akibatnya, banyak orang yang mengira pendidikan hanya tentang ijazah, sehingga banyak oknum-oknum yang menjual belikan ijazah palsu. Faktor pendorong terjadinya korupsi di sektor pendidikan adalah kompleksitas sistem pendidikan, kurangnya transparansi dalam tata kelola pendidikan, sistem yang tidak jelas, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengolahan anggaran dan keputusan dapat menjadi celah yang rentan disalahgunakan untuk korupsi. Masyarakat sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kerja administrasi, siswa, dan orang tua harus menjadi penggerak dalam upaya pencegahan korupsi di dunia pendidikan. Keterlibatan aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah praktik-praktik koruptif. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran di sekolah digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan. Salah satu pendekatan yang penting adalah
pendidikan anti korupsi yang sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di usia dini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang anti korupsi. Pendidikan karakter ini tidak hanya bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, tetapi juga membentuk perilaku yang selalu menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Hukuman bagi pelaku korupsi telah diatur di dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dengan ancaman 1 tahun hingga seumur hidup dan mendapatkan denda hingga miliaran rupiah tergantung jenis dan kerugian negara. Jadi, kesimpulannya, pendidikan seharusnya menjadi ladang untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas. Akan tetapi, banyak oknum yang menjadikan pendidikan sebagai ladang keuntungan pribadi. Tindakan ini secara tidak langsung merusak generasi penerus bangsa. Jadi, kita sebagai masyarakat harus berani menolak suap sekecil apapun. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Karena mencegah korupsi bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.